Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Abdillah, nomor BP 2001004. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dalam bentuk PPT, yaitu dengan judul analisis sistem pengendalian internal persediaan barang dagang pada toko Talago Sport Padang. Di bagian latar belakang, toko Talago Sport Padang merupakan salah satu perusahaan barang dagang yang bergerak dalam bidang penjualan barang-barang olahraga. Perolehan persediaan barang dagang toko Talago Sport Padang didapat dari beberapa pemasok supplier yang telah bekerja sama dan dijual kepada umum. Sistem pengendalian internal persediaan barang dagang yang dijalankan oleh toko Talago Sport Padang belum berjalan dengan baik, sehingga bagian gudang tidak mengetahui bahwa stok persediaan mereka telah habis atau menipis sebelum masa pemesanan kembali tiba. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang ada di toko Talago Sport Padang. Yang pertama itu adalah tidak memiliki daftar hasil perhitungan fisik. Yang kedua, tidak memiliki sistem pencatatan terhadap kartu gudang dan kartu persediaan. Yang ketiga, bukti pencatatannya masih sedikit. Yang keempat, hanya mempunyai catatan pembelian secara kredit. Kelima, tidak mempunyai pencatatan transaksi penjualan. Dan ini adalah beberapa kendala yang ada di toko Talago Sport Padang. Yang pertama, barang dagang yang hilang. Yang kedua, barang dagang yang rusak. Yang ketiga, memesan barang dagang yang masih tersedia sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan persediaan. Yang keempat, sering terjadi barang yang diinginkan oleh konsumen tidak tersedia atau habis. Baik, berikut ini adalah tujuan tugas akhir saya. Yang pertama, untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal persediaan barang dagang yang ada pada toko Talago Sport Padang sudah efektif. Yang kedua, untuk mengetahui sistem pengendalian internal yang ada pada toko. Ada 3 metode pengumpulan data yang saya terapkan. Yang pertama itu wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung ke pemilik perusahaan dengan maksud untuk memperoleh informasi serta data terkait tugas akhir. Yang kedua itu observasi. Metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung di lapangan. Mengamati bukan berarti hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur dan juga mencatat kejadian terjadi. Yang ketiga itu dokumentasi, memperoleh dokumen dan data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini melalui usaha Talago Sport Padang. Sistem pengendalian internal, penetapan tanggung jawab agar masing-masing karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugas-tugas tertentu. Pemisahan tugas, pertama, pekerjaan beda dikerjakan dengan karyawan yang berbeda. Kedua, pemisahan pekerjaan pencatatan aset dengan yang menangani aset secara fisik. Dokumentasi, memberikan bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi terjadi. Pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik. Terkait dengan pengamanan aset, pengendalian mekanik dan elektronik juga mengamankan aset. Pengecekan independen atau verifikasi internal, meliputi peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan data yang telah dipisahkan oleh karyawan yang berbeda. Tujuan sistem pengendalian internal, yang pertama menjaga aset organisasi, yang kedua mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, yang ketiga mendorong efisiensi, yang keempat mendorong patuhnya kebijakan manajemen. Ada 2 metode pencatatan persediaan. Yang pertama itu metode mutasi persediaan, cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok pesanan. Yang kedua itu metode persediaan fisik, cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses. Baik, itulah hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.